Sukma itu diambil dari bahasa Jawa Pak, yang namanya roihan, ruh roihan. Sukma itu sesuatu, atau roihan itu sesuatu yang ada kaitannya dengan akal. Bahasa tempat berarti di otak ini, angan-angan, angan-angan, tamani kita. Lah, inilah yang dijadikan pijakan nafsu kita itu lewat angan-angan. Nafsu pasti akan menghadirkan sesuatu itu dalam angan-anganan diri kita, seakan-akan angan-angan itu kekal. Bagaimana caranya nafsu menjadikan kita beriman kepadanya? Dilewatkan angan-angan itu, seakan angan-angan itu yang kita angan-angan, harapan itu betul-betul kekal. Ini tidak jauh berbeda dengan ketika saat terjerumusnya Nabi Adam oleh Ajazil tersebut, dikasih angan-angan. Khuldi itu maknanya kekal. Adam, jadikan aku penasehat kamu. Isinya nasihat khuldi itu kekal. Barang siapa yang makan maka dia akan kekal. Kita ditampilkan oleh nafsu tentang duniawi apa, seakan-akan kekal. Seakan-akan itu sesuatu yang terpenting. Hayatat dunia iku mata, sesuatu kesenangan yang bersifatkan menipu, alias fatamur gana. Kalau Allah memberikan nadhir, memberikan pitutur terhadap peringatan terhadap kita seperti itu. Tapi dibikin nafsu, bagaimana caranya? Itu tidak bujuk, tidak menipu, tidak fata morgana. Wong nyatanya ada dan iya. Bapak Ibu, kalau jasmani boleh saja. Yang tidak boleh dan rohani. Jadi si nafsu itu memaisi atau membiaskan itu terhadap roh, bukan terhadap jasmani, Pak. Ruh. Bagaimana hati jenengan, ruhani jenengan itu tergiur. Padahal tugasnya rohani hanya satu. Illa liya budun. Boleh saja secara jasmani kita itu meraih pangkat jabatan atau kemewahan duniawiyah yang setinggi-tingginya, silakan. Syekh Abu Hasan As-Sadzili aja seperti itu kok, Pak. Sugih, kaya, orang yang punya jabatan. Tapi satu hal, jangan melampaui batas. Artinya melampaui batas, ruhaniyah ikut campur. Tugasnya jasad, tugasnya ruh itu hanya ilah liya budun, menyembah Allah. Sebab air itu bukan minumnya roh, makanan bukan makanannya ruh, itu makanan jasad, ini minumnya jasad. Makanan dan minumannya ruh itu apa, Pak? Ilmu, amal, istiqomah, takwa kepada Allah. Itu akhirnya bisa melaksanakan penyembahan yang benar. Dikatakan nyembah yang benar, fa'budu, yang dikatakan hadza siratum mustaqim, jalan yang lurus, adalah yang menyembah iku bertemu yang disembah. Entah tempatnya dimanapun, di aktivitas sholat silakan, di luar aktivitas sholat silakan.
Wong aktivitas nama-nama aktivitas itu sesungguhnya itu kesebut thariqah toh Pak. Itu jalan. Ilmu untuk memahami tentang jalan itu disebut syariat. Lah tujuan disebut hakikat. Lah tujuan kita sholat itu apa? Bertemu Allah. Tujuan kita makan bertemu Allah. Tujuan kita kerja bertemu disebut illa liya'budun, nyembah. Jadi nyembah yang benar itu yang menyembah harus bertemu yang disembah. Tamu yang sukses adalah tamu bertemu terhadap yang ditamoni. Cara kita itu ke rumahnya si A, dikatakan kita itu sukses ketika kita sudah sampai ke rumahnya si A dan bertemu si A. Inilah yang dimaksud menyembah yang benar itu di situ. Kita dikatakan sukses mendatangi undangan Allah pada kala kita bertemu yang ngundang kita. Kembali kepada sukma, angan-angan. Ya ini Pak yang dijadikan nafsu sebagai loncatan untuk menggoda ruhaniyah. Akhirnya ruhaniyah kita jatuhnya pada angan-angan. Cintanya kita pada angan-angan. Angan-angan isinya ya dunia ini loh Pak, dunia ini. Padahal Allah katakan ad-dunya mataul ghurur. Wis gak percaya blas. Kita gak akan percaya. Justru kita akan percaya terhadap penasehat kita yaitu nafsu yang ada di angan-angan tadi. Akal itulah yang disebut sukma Pak. Terus perbedaannya dengan nafsu itu dengan ruh itu apa? Ruh itu tempatnya bahasa fisik hati, sukma tempatnya bahasa di angan-angan berarti di akal. Ini semuanya tiap saat dan waktu akan tabrakan Pak. Ini yang kula maksud antara sifat basariyah lewat angan-angan itu duduknya nafsu nafsiyah dan amarah. Ya, terus kalau ruh hati ini adalah duduknya di sifat basiroh berarti nafsu lawamah dan mutmainnah. Ada yang menerjemahkan gini Pak. Ruh iku ya Allah. Sebab kalau nggak ada ruh ya Anda tidak akan pernah sampai di sini. Nggak akan pernah bergerak. Kan dikatakan gerakmu itu sing gerakkan Allah. Lah terus ya roh itu Allah. Katanya Allah itu di dalam dan di luar. Berarti roh itu adalah Allah. Ada yang berpahaman seperti itu. Cuman aku tanya. Yang disebut laisa kamislihi syai'un itu sesuatu yang kau tidak bisa memberikan nama. Sesuatu yang kau tidak bisa menyebut. Sesuatu kau yang tidak bisa menyamakan dengan sesuatu yang lain. Kalau yang kau maksud roh itu Allah, itu nama, aku setuju. Kalau yang kau maksud itu roh adalah maksud Allah di dalamnya yang disebut laisa kamislihi syai'un, kurang setuju. Tapi kalau majas, monggo. Kalau majas itu tidak jauh berbeda dengan begini Pak. Air itu tadi kan saya katakan bisa mendatangkan, ini turut akal, mendatangkan rasa seger, bisa menghilangkan rasa dahak. Sebab miturut akal kalau tidak minum gak terasa seger, dahaga masih tetap ada.
Masih dahaga terus. Iku akal jawab. Kalau ini sampean jadikan majasnya Allah, majasnya laisa kamisli sayun, nggak apa-apa. Air itu tadi. Paham maksud kula, Pak? Ngeten. Silakan jenengan itu mengatakan bahwasanya yang mendatangkan rasa seger dan menghilangkan rasa dahaga itu air, tapi bahasa hati iman sampean itu jangan menyebut. Umpama meksa disebut, Pak, itu jawabannya ada di surat Toha ayat 14. Itu jawabannya. Muncul bahasa ana. Ana berarti saya. Ya saya itu maksudnya yang kami selihi sayun. Tapi ana jangan dikeluarkan. Kalau sampai keluarkan secara dohir bermasalah. Ayo, gak percaya bermasalah. Minggir. Aku Allah liwat. Coba. Masalah mboten? Masalah. Iya. Padahal itu kebenaran yang ada di dalam. Akhirnya orang lain mengatakan bagaimana? Anta majnunun. Panjenengan iki dikatakan orang gila. Ya sudah. Sekarang sederhana aja. Ikuti sistem wasilun seperti Rasulullah. Secara dohir tetap kita mengatakan air. Tapi kebenaran di dalam hati iman jenengan tetap Allah. Jadi perbedaan antara sukma dan ruh. Ruh inilah, Pak, yang akan kembali pada Allah karena ruh itu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah sukma itu akal. Mohon maaf, ini ada kaitannya dengan otak kita. Ini akan menumbuhkan satu angan-angan yang disebut tamani. Apa? Sesuatu angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Karena itu maghrur. Bukan terjadi secara syariat, ini bukan. Kita menganggap bahwasanya dunia ini kekal. Itu adalah tiupan nafsu di dalam diri kita. Justru yang kekal itu Allah, mestinya gitu. Akhirnya kita dengan cara diplesetkan nafsu seperti itu, yastakhibunal hayata dunya, otomatis alal akhirah akan melalaikan yang kekal sebenarnya. Itu sudah, Pak, itu memang nafsu cara kerjanya memang seperti itu. Nah ini ada muncul lagi nama jiwa. Apa perbedaan antara ruh dengan jiwa? Atau dalam bahasa Quran disebut nafsu. Nafsu. Kita lihat dalam satu ayat, kalau kita bicara jiwa, di situ tulisannya di Al-Quran adalah nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah pada Tuhan. Jiwa itu siapa? Ruh itu siapa? Jenengan ben paham. Disebut jiwa itu adalah ruh yang belum fitrah. Disebut jiwa, nun vaksin artinya kan diri, ya dah? Engsun, diri sebetulnya diri, nafsiyah, kedirian. Di dalam diri kita itu sebagai makhluk belum fana, akhirnya disebut jiwa. Ada jiwa yang tenang, ada jiwa yang tidak tenang. Di dalam sifat basariyah itu ada istilah nafsu nafsiyah dan amaroh.
nafsiyah dan amarah. Ini masuk sifat basariyah. Kembali lagi, inilah yang diduduki ayat innan nafsa la amaratum bisu, ngejak elek. Tapi ayatnya Anda teruskan ilama rohimah Robbi, ada nafsu yang dirahmati. Yang itu disebut sifat basiroh, di dalamnya lawamah dan mutmainah. Lawamah itu karakternya adalah getuni kelakuan yang jelek-jelek itu, akhirnya sadar, masuklah dia masuk di dalam taubatan nasuhan. Kalau sudah masuk di taubatan nasuhan, namanya mutmainah, dipanggil Allah, kembali kepadanya. Lah, disebut nafsu mutmainah karena roh yang belum fitrah, masih terbelenggu dengan selain Allah. Makanya disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Iki berarti amar, perintah. Nek perintah berarti belum dilakukan. Irji'i baliyosiro, berarti ada kalimat perintah, dia itu disebabkan karena belum berangkat. Irji'i baliyo, kok umpama sudah berangkat gak mungkin muncul berangkat toh. Olehnya muncul asbabun nuzul ayat ini irji'i, karena jiwa itu belum berangkat. Irji'i ila rabbiki, baliyosiro, menyang Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Berarti posisi roh iki mang belum kembali, akhirnya disebut jiwa, yaitu nafsu. Kalau sudah lah, terus saya bisanya kembali kepada Tuhanku bagaimana? Rodiyata mardiyah, lepasan keakuanmu. Kalau sudah dilepas keakuanmu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli la jannati, iku bahasa isyarah, maksudnya musyahadah, bertemu Allah. Akhirnya itulah yang disebut ruh. Pertanyaannya, jiwanya kemana? Fana. Jangankan jiwa, roh aja fana. Ingat di dalam surat Toha ayat 11-14, kisah Nabi Musa ketika bertemu Allah di Gunung Turu Sina itu gini. Ketika beliau hampir sampai pada lembah tua, lembah yang disucikan, Allah dawuh fahla nak laika, lepasen sandal loro iro Musa terompat apa bahasa Indonesia sandal ya, terompah duamu lepasen, sepatu duamu lepasan, wis gitu aja. Apa maksudnya suruh melepas kedua sandal atau sepatu? Bilwadil muqaddasi tua, karena kau akan masuk di dalam lembah yang saya sucikan. Cara sekarang itu masjid, Pak. Jenengan masjid, masuk masjid, sandalaman lepas enggak? Coba aja dilepas. Apa yang terjadi? Karena apa? Atua itu adalah masjid, itu tempat yang disucikan untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Gak nyembah wedus, Pak. Nek nyembah wedus di kandang, ya cek dilepas sandalmu. Nek kok lepas ya kotor kabeh. Karepe ngene, sandal dua itu nama ruh dan Allah fana. La ibsarun wa mubsarun. Yang menyembah sudah tidak ada, wis gak dibahas. Yang disembah ya sudah tidak ada. Apa Pak namanya? Ini sandal dua.
Itulah yang kalau bahasa akad itu disebut ana itu di situ. Bahasa Qur'ane sing dimaksud ana inti notok-notoknya habis-habisnya wahyu kan la ilaha illa ana. Itu. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahan aku. Aqimis sholah, tegakkan sholat, lidzikri, supaya ingat padaku. Nek sampean sholat, nek gak ingat Allah berarti belum saya katakan sholat. Belum. Mbuh dikatakan apa? Sebab dikatakan sholat kalau hatimu hanya ingat pada Allah. Miturut surat Toha ayat 14. Jadi kemanakah jiwa itu? Lepas. Sudah namanya dari roh berarti fitrah sudah. Ini pun nama roh juga fana sudah. Betul. Ini ada lagi.